ini yang salah ini. Kita sudah sampai sini, jadi dikatakan di sini bahwa kalau ada sampel random, konvergen ke min mu, varian sigma kuadrat, maka sampel min konvergen ke probabilitas ke mu. Jadi xn ini di min sampel itu akan selalu konvergen secara probabilitas ke mu. Kita kemarin sudah menjelaskan ini ya tentang buktinya. Kemudian ini juga sama, jadi untuk kalau kita punya bentuk seperti ini juga yn min m, sebenarnya ini per c akar n, jadi akar n naik seperti ini ya. Bentar saya. Jadi kita masih ingat ini, jadi kalau untuk ini sebenarnya sama aja dengan ini. Zn ini adalah sama juga dengan yn min m per c akar n sebenarnya gini ya. Nah, karena ini minnya yn-nya adalah m, sedangkan variannya c kuadrat per n. Nah, jadi kalau dia jika ini konvergen distribusi ke set, maka juga dia akan konvergen ya, secara peluang ke m. Kita akan melihat sekarang tambahan sifat-sifat teorema distribusi ya, limiting distribution atau limiting terbatas ini. Jadi kita lihat untuk barisan variabel random, jika yn itu konvergen ke p, ya, maka yn juga akan konvergen ke distribusi ke y. Untuk kasus spesial y sama dengan suatu konstanta ya, maka limiting distribusi itu adalah bentuknya adalah degenerate. Jadi artinya GY-nya itu degenerate. Jadi dia konvergen ke YC. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sudah ini ya. Sudah kita terangkan kemarin. Jadi kita ada konvergen stokastik, kemudian konvergen generate. Mungkin oke, sebentar saya akan sekarang tambahan lagi. Kalau dia konvergen secara peluang ke Y, maka dia juga konvergen distribusi ke Y. Jadi itu terus berhubungan satu dengan lain. Kemudian yang sekarang saya akan tutup dulu aja, jadi saya akan ulangi lagi ini. Jadi kita kemarin saya akan sedikit memberikan ini. Jadi kita kemarin kalau yang pertama kalau kita punya Y1, Y2 sampai seterusnya ya. Dan masing-masing ini Y1 tuh mempunyai G1Y gitu. Kemudian sampai YN mempunyai GNY. Maka jika kemudian limiting atau limit dari N mendekati hingga untuk GNY itu adalah tidak lagi pada N-nya, jadi dia merupakan GY seperti ini. Maka kalau kita punya bentuk seperti ini, maka yang pertama kemana tentang definisi limiting distribusi, maka dikatakan bahwa YN, barisan YN ini, di barisan YN, sebenarnya konvergennya Y1 sampai ini, YN ini akan konvergen secara distribusi ke Y, dengan Y-nya itu mempunyai ini, GY ya. GY-nya ini. Di mana GY ini kita sebut sebagai limiting distribution. Bisa ulang lagi terus.
Nah, kemudian selanjutnya, kalau GY kita ini adalah, ini yang pertama, kemudian kedua, sekarang kalau GY-nya bentuknya adalah seperti ini, 0 untuk Y lebih besar kecil C, dan atau sama dengannya 1 untuk Y lebih besar sama dengan C, maka disebut GY-nya adalah distribusi yang degenerate, ya, degenerate di C. Sehingga kalau seperti itu, yang ketiga, kalau ini bentuknya seperti ini di YN, itu konvergen distribusi ke Y, dan Y itu punya GY, dan GY-nya itu adalah distribusi yang degenerate ke C, maka dikatakan YN ini akan konvergen secara stokastik, ya, atau saya tulis ke AS, konvergen stokastik ke C. Ini yang kita itu harus tahu ini dulu. Nah, sekarang kemudian ada lagi untuk melihat limiting distribution tidak harus berasal dari ini CDF. Ini kan CDF-nya ya. Ini CDF ya. Yang kumulatifnya sampai CDF-nya. Bisa juga melalui moment generating function. Jadi yang keempat, kita bisa melihat bahwa kalau saya punya kembali lagi ada Y1, punya ada ini G1Y atau ya, dan dia punya MY1T gitu, MGF ya, dia punya MGF moment generating function. Ini rumusnya ini ya, ekspektasi dari E pangkat T Y1 gini ya, gitu ya. Kemudian ada Y2 juga sama, ini Y2Y ini juga punya Y2 itu punya Y2 moment generating function, dan seterusnya sampai YN gitu, GNY, dan dia juga punya moment generating function untuk YN gitu T. Berarti ini adalah ekspektasi dari ETYN gitu ya. Kalau harus kita tahu rumusnya kan ini. Nah, seperti ini, ini barisan ini kalau Y1 ini, Y1, Y2 sampai N-nya menuju tak hingga, maka barisan YN ini juga akan dikatakan konvergen ke distribusi ke Y jika limit ininya, kalau tadi limit YN, sekarang limit ini, limit moment generating function. MJNT-nya sama dengan MYT. Jadi ada satu distribusi Y. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus katakan juga bahwa YN konvergen distribusi ke Y tadi. Nah, ini kita akan tahu Y itu distribusinya apa. Kalau momen, karena ini untuk distribusi yang khusus ya. Karena atau kadang sekarang kita tahu ini kira-kira Y-nya bentuknya seperti apa. Seperti yang kemarin ketemu ETX, ingat ya. Nah, ETY kita tahu, oh berarti FX-nya apa. Kalau FX-nya tahu, berarti kita tahu GY-nya apa. Kan seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi ini yang keempat. Kemudian sekarang kita masuk lagi yang kelima, yang terusannya nih. Seperti ini distribusi ya masih. Kemudian yang kita akan lihat ada yang namanya central limit theorem. Central limit theorem itu, kalau saya punya X1 sampai Xn gitu misalnya, ya sampel random atau variabel random, distribusinya apapun, kemudian mempunyai min mu variannya sigma kuadrat, maka barisan yang dibentuk oleh bentuk set n yang dibentuk berdasarkan sigma xi min mu per ini sigma akar n gitu ya, karena variannya ini, maka dia akan secara n besar dia akan menuju set, di mana set itu adalah normal 0,1. Nah, sebenarnya central limit theorem intinya adalah lebih kepada seperti ini ya. Kemarin saya sudah terangkan, yaitu A min EA
dibagi akar varian A, dia akan konvergen di setelah distribusi set N ini akan konvergen setelah distribusi ke set. Nah, jadi seperti ini dikatakan bahwa set N-nya apa ini yang berdasarkan dari ini kan ini ada I1 sampai N. Ini akan konvergen secara distribusi kalau N-nya besar ke set. Nah, ini. Nah, kemudian yang kelima. Ini saya ulang lagi. Setelah dapat ini, kita akan dapat lagi yang keenam bahwa kalau kita punya ada dari sini kita bisa mengatakan kalau sehingga dari situ akibat dari CLT tadi sehingga kalau saya punya Y1, Y2 sampai YN gitu barisan ini dengan min-nya adalah M ya. Dengan min ini belum pakai min ya. Udah ada ini lebih kepada ini. Jadi ini barisan ya. Barisan variabel random sampai random. Kemudian ada YN ini kalau dikurangi M dibagi C per akar N gitu. Ya konvergen secara distribusi ke set. Yang set itu adalah normal 01. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini harus dibuktikan oleh central limit theorem yang kemarin sudah saya lakukan. Yang contoh soalnya. Jadi kalau ada seperti ini dan ada ini, maka YN itu dikatakan mempunyai distribusi asimptotik normalitas. Jadi kalau dia YN yang dibentuk seperti ini, dan dia konvergen distribusi ke set 01, maka dikatakan dia mempunyai distribusi normalitas dengan min-nya, artinya min asimptotiknya, hanya ini dibolak-balik aja ya, maksudnya ya M tadi ini, nah, M-nya nih kemudian, dan varian asimptotiknya C kuadrat per N. Jadi akarnya ini kan karena standar deviasi. Jadi ini, ya. Jadi kalau ada YN ini, YN yang dikurangi N dibagi ininya itu konvergen distribusi adalah menjadi normal 01, maka YN ini dikatakan distribusi asimptotik normalitas. Seperti itu. Jadi lain ya. Jadi kita bandingkan dengan ini. Jadi tolong direnungkan. Jadi kalau CLT, kalau saya punya X1, X2 mempunyai min mu varian, diketahui min mu dan varian, maka set N itu apa? Set N itu sigma X min mu per sigma akar N, atau juga sama juga dengan A min EA per akar varian A itu, untuk N besar, dia akan menuju ke atau konvergen secara distribusi ke norma standar ke set. Itu cukup CLT. Nah, sekarang yang di 5 ini apa? Ini kita nggak tahu. Kalau saya ada barisan yang random, kemudian barisan ini saya buat seperti ini, YN min M per C akar N, dan dikonvergen secara distribusi ke normal 01, pasti YN dikatakan dia mempunyai asimptotik normalitas. Nah, tahu ini seperti ini gimana? Biasanya melalui CLT. Ya, itu ini karena ini adalah M min-nya, ini adalah variannya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa saya bisa katakan sudah dari sini nih saya dari boleh kembali ke sini sebenarnya. A min EA per akar varian A itu sama dengan konvergen distribusi ke normal standar. Setelah itu, selanjutnya kita akan lihat lagi apa? Yang ketujuh. Yang ketujuh sekarang kita bicara tentang kemarin konvergensi stokastik. Tadi kan kalau kita lihat konvergensi stokastik itu apa? Konvergensi stokastik kalau kita lihat secara limit distribusinya adalah kalau ini ya, kalau Y-nya degenerate, maka dia konvergensi stokastik.
Dan selanjutnya kita ada definisi sendiri untuk konvergen stokastik, ya. Itu kalau ada barisan lagi Y1, Y2, ya, katakan dia ini barisan Y1 sampai seterusnya ini dikatakan konvergen stokastik, konvergen stokastik, konvergen stokastik ke C, dikatakan ini suatu ke C. Selain bisa memakai tadi, kita sudah buktikan cari limit distribusinya, kalau G-nya degenerate itu, kita punya itu. Selain itu ada lagi definisi yang lain tentang ini, yaitu jika dan hanya jika katakan bahwa apa? Limit untuk N besar dari peluang X min mu, X min C, ini C ya, itu lebih kecil epsilon, itu sama dengan 1. Jadi artinya bahwa peluang X, YN, maaf ya, ini YN ya. YN, artinya YN konvergen stokastik ke C, ini sama juga artinya YN konvergen KS ke C gitu. Jika YN itu jaraknya ke C kecil sekali untuk N besar, peluangnya pasti 1. Jadi artinya sini bahwa peluang jarak antara YN barisan itu menuju C karena epsilonnya kecil dengan satu nilai yang kecil, itu 1. Artinya peluang 1 itu apa? Pasti. Jadi artinya untuk N besar pasti YN itu menuju ke C sebenarnya itu. Ya. Nah, kita punya ini. Nah, untuk membuktikan ini biasanya kita pakai yang disebut dengan ketidaksamaan Chebyshev. Nah, jadi saya biasanya untuk membuktikan ini, kalau ketidaksamaan Chebyshev tidak ada limitnya. Ketidaksamaan Chebyshev lebih mengatakan bahwa peluang kalau saya punya X variabel random, punya min, mu, maka peluang X min mu yang lebih kecil dari K akar sigma kuadrat, akar variannya, itu lebih besar sama dengan 1 min per K kuadrat. Nah, kita punya itu. Jadi ini nanti bisa memakai ini untuk mengerjakannya. Nah, kemarin juga setelah itu kita punya yang ke-8, kita punya tentang order statistik ya. Order statistik yang berhubungan dengan order statistik yang XKN. Jadi itu YN. Ini juga barisan dari order statistik yang ke K. Di mana K itu dianggap sebagai tengah-tengahnya. Sehingga ini ada hubungannya dengan yang persentil P. Persentil P. Jadi dia punya ini dengan persentil P. Ya, kemarin ada rumusnya itu ya. Kalau seperti ini, maka YN itu akan konvergen ke apa? Secara apa namanya? Ya, dia apa namanya? YN ini dikatakan asiptotik normalitas. Maksudnya asiptotik normalitas dengan minnya itu adalah si min asiptotiknya, YN itu adalah sama dengan X-nya atau apa persentilnya. Ya, kemudian variannya adalah C kuadrat per N, di mana C kuadratnya sudah ada ininya. Jadi ini yang sudah kita bisa yang kita dapatkan sampai sekarang, 7. Oke, selanjutnya saya akan masuk supaya daripada ada tamu saya agak ini. Dari sini kemudian yang tadi tambahan dari ini kita sudah punya ini, jadi kita sudah punya konvergen stokastik dan konvergen distribusi. Tambahan dari itu kita punya kemarin tambahan tentang konvergen ini probabilitas ya. Mungkin saya
Nah, sekarang kita punya ini. Belumnya mungkin ini. Udah masuk. Kita convergen. Oh, maaf, maaf. Saya terbaliknya. Sampai sini, kita kemana sampai sini, udah sampai sini ya. Sudah sampai sini tadi. Kalau konvergen stokastik, ini ya. Nah, setelah konvergen stokastik dengan sama-sama bisu, apa yang kita bisa lihat? Uh, nah, oke, yang ini tadi ya. Ini konvergen ke stasi ke C. Kalau dia konvergen ke C memenuhi ini juga, dia sebut juga konvergen probabilitas. Jadi kita akan tambahkan, dia juga konvergen probabilitas. Jadi konvergen probabilitas bisa kita cek berdasarkan kalau dia konvergen stokastik ke C. Oke. Hampir sama, sampai sini. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau maka karena dia sama dengan tadi kan dalam bentuk ini ya, konstanta ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke ini. Konvergennya tidak dalam Anda bingung. Oke, jadi saya ulangi lagi di sini ya. Jadi tadi kan kalau YN konvergen secara stokastik ini ke C, maka rumusnya kan tadi kalau limitnya tadi ya, limit peluang ini X min YN min C, nilai mutlak ini epsilon sama dengan 1. Apa? Ini dengan 1, itu kan. Nah, kalau dia YN itu secara stokastik dia konvergen ke C, maka dikatakan YN juga konvergen secara probabilitas ke C. C itu adalah suatu konstanta. Nah, sekarang kita akan di sini rumusnya kan ini sebenarnya kan. Nah, tapi juga kita bisa setelah itu ada definisi baru di sini tentang konvergen dalam probabilitas. Ini ya. Jacobian Polster katakan apa? Bahwa kalau barisan random variabel Y ini katakan konvergen probabilitas ke Y, jadi sekarang bukan lagi ke C tapi ke suatu, oh ini ke konstanta ya. Ini kita ke suatu variabel random yang tidak memuat Y. Itu syaratnya juga prinsipnya sama dengan ini, hanya C-nya diganti dengan Y. Jadi kalau YN itu dikatakan konvergen barisan random variabel dikatakan B, maka YN itu sama dengan Y. Cara probabilitas dengan rumusnya sama dengan ini. Dengan atas, dengan cara apa? Dengan memakai limit peluang Y. Nilai mutlak YN min Y lebih kecil epsilon itu sama dengan 1. Nah, ini yang kita harus buktikan ini. Cuma ini diganti Y, ini C. Kalau C itu konstanta, kalau Y itu bukan konstanta. Jadi ada suatu variabel gitu ya. Ditulis dengan YN konvergen secara probabilitas. Ini bisa juga memakai rumus ke Chebyshev tadi. Mungkin sudah ada bayangan supaya nggak bingung. Ini saya mengatakan kenapa saya ulang. Ya, mungkin kalau yang pertama Anda akan bingung. Jadi yang tahu adalah limiting distribusi YN ke Y, ya kan? YN ke Y konvergen distribusi atau distribusi ke Y di mana Y CDF dari Y itu kita sebut dengan limiting distribusi. Kalau limiting distribusi, kalau GY-nya atau CDF dari Y itu bentuknya degenerate, maka dia katakan konvergen stokastik ke C, kalau degenerate-nya C. Nah, itu tahu. Kemudian kalau YN-nya konvergen stokastik, maka tadi dikatakan dia juga ke C, maka dikatakan juga dia konvergen probabilitas ke C. Dan ada tambahan lagi untuk konvergen probabilitas yang bukan ke konstanta tapi ke suatu variabel Y. Jadi bentuknya sama aja. Seperti ini. Oke. Ini ya. Nah,
Sekarang ada tambahan baru lagi. Ini tambahan theorema limiting distribution. Ini kalau saya punya variabel random, barisan variabel random, kalau yn itu konvergen ke secara probabilitas ke y yang tadi rumusnya ini tadi, maka dia juga ya konvergen distribusi ke y. Jadi kayak seperti ngulang lagi. Jadi kalau dia sekarang ada tambahan lagi, kalau yn ini konvergen probabilitas ke y, rumusnya ini, maka dia juga konvergen secara distribusi ke y. Nah, untuk kasus y sama dengan c, y yang sama dengan c, maka konvergen, maka distribusinya pasti adalah distribusi generate karena peluang y sama dengan c itu pasti akan 1. Ini kita punya lagi ini kalau dia peluang probabilitas maka dia juga peluang distribusi konvergen distribusi. Kalau tadi kalau dia stokastik kalau dia stokastik maka dia konvergen peluang ya. Konvergen peluang dalam bentuk C ya. Nah, sekarang ada itu baru lagi bahwa kalau YN itu konvergen secara peluang ke C, misalnya YN konvergen ke C, maka sembarang fungsi GY, kalau ada sembarang fungsi GY yang continue di C, maka GYN akan juga konvergen secara probabilitas ke C. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa GY-nya misalnya EY. EY itu adalah fungsi continue. Di C misalnya, di mu misalnya ya. Jadi seperti ini, sering. Kalau XN misalnya ini konvergen secara peluang ke mu, kita sebenarnya sudah terangkan itu ya, konvergen peluang ke mu yang sudah terangkan, maka EX pangkat N pun, jadi ini kan G-nya adalah sekarang E ini, juga akan konvergen secara peluang ke E pangkat mu. Karena kita tahu X itu adalah fungsi yang kontinu. Silakan direnungkan sebentar. Kalau itu silahkan bertanya kalau ada. Jadi tak tahu urut-urutannya ya. Kalau enggak sudah nanti bingung soal hampir sama. Sekarang kita akan lihat. Andaikan Y binomial NP, sekarang we know that P adalah YN konvergen secara peluang. Ini belum kita buktikan, kita akan buktikan ini ya, ke P. Sehingga ia akan buktikan ini. Oke. Kita akan lihat ini. Coba kita lihat. Mungkin saya akan masuk ke ini dulu. Contohnya. Kelihatan ya semuanya? Kelihatan ini saya. Jadi sekarang kita punya ada jadi ini sekarang start. Kita lihat sini ada Y, itu katanya binomial
N, P. Kalau sudah seperti ini langsung kita tahu bahwa EY-nya apa ini? N kali P. Varian Y-nya NPQ kalau salah ya. NP1 min P. Kalau saya ini ya. Nah, sekarang kita akan buktikan pada YI ini ya. YN itu saya YN adalah Y bagi N. YN bagi Y bagi N itu konvergen ke P secara peluang. Kita bisa melewati apakah kita mau melewati konvergen stokastik tadi boleh ya. Atau langsung juga boleh. Nah, kita lihat bukti. Kita harus cari dulu EYN. Di ekspektasi Y per N. Jadi ini 1/N dari EY. Ini dapat iya aja ya. Ini berarti 1/N kali NP. Berarti sama dengan P. Kemudian varian YN-nya varian Y per N. Jadi 1/N keluar, N kuadrat karena keluar dari varian, jadi varian Y. 1/N kuadrat kalikan N P1 min P. Berarti P1 min P per N. Ini. Nah, ini biasanya YN ini sering disebut, nanti kita akan belajar bahwa ini sering disebut ini adalah sebagai P caping atau penduga P. Jadi nanti penduga P itu sama dengan YN. Artinya nanti makin lama dia untuk N besar makin sama dengan P yang diduga. Nanti kita akan belajar itu di bab 8 tentang penduga ini. Ini sering disebut nanti dengan penduga dari P. Jadi kalau kita punya suatu populasi yang punya binomial N dan P, P-nya karakteristik yang tidak tahu, maka kita harus kan tidak mungkin saya ambil semuanya. Kita duga P-nya, kita ambil sampel, maka biasanya penduganya adalah ini. Y dibagi N banyaknya. Itu biasanya itu. Penduganya akan ditemukan itu. Nanti ada cara mencarinya ya. Nah, dia yang konvergen secara probabilitas ke P. Jadi ini N. Ini kita sudah tahu ini. Nah, sekarang kita pakai ini aja dulu. Tadi kita tahu bahwa ini kan karena P itu suatu konstanta ya. Jadi kita pakai yang rumus ini. Jadi kita pakai rumus yang ini, teorema ini, bahwa kalau EN itu konvergen ke C stokastik, maka dia juga akan YN itu konvergen secara peluang ke C. Ya, ini cara rumusnya apa? Rumusnya pakai, kita harus buktikan bahwa limit YN P ini lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1. Nah, ini harus dibuktikan supaya membuktikan ini. Nah, gitu kan? Sekarang kita lihat. Nah, ini menurut tadi persamaan apa Chebyshev, ada YN variabel random, minnya P, ini kan variannya P1 min P per N, maka pasti peluang, ini bukan P, ini peluang ya, peluang nilai mutlak YN min P ke varian apa YN min rata-ratanya atau minnya itu lebih kecil dari K akar variannya. Jadi akar dari P
1 min P per N. Itu adalah lebih besar sama dengan 1 min per K kuadrat. Ulang lagi. Ya. Oke, sekarang saya taruh di belakang. Sudah jelas? Belum? Kalau bingung tanya loh, jangan terus bingung ada tumpuk-tumpuk nanti lama kan makin bingung. Ya. Jadi saya ulangi lagi menurut kesamaan Cebisio tadi bahwa akan ada peluang ini mutlak bahwa YN itu minnya minus minnya lebih kecil dari K akar variannya per N gitu lebih besar sama dengan 1 min per K kuadrat ya. Seperti cara kemarin kita misalkan ini kita akan buktikan karena ini harus epsilon. Jadi epsilon itu sama dengan saya tulis K akar P 1 min P per N. Jadi ini kalau saya kuadratkan ini dengan K kuadrat P 1 min P per N. Berarti 1 K kuadrat sama dengan ya apa nih? AP benar ya? 1 min P gitu kan ya? Per N. Gini ya. Nah, gitu kan? Betul? Halo? Betul nih? Ya, ya kan? Ya. Sehingga dari sini ini untuk N besar. Jadi kalau ini saya peluang, ini saya boleh pakai gini, YN min P lebih kecil dari epsilon, ini akan lebih besar sama dengan 1 minus P 1 min P per N E kuadrat. Nah, sehingga untuk N menuju tak hingga berarti kita memakai limit seperti ini. Peluang YN min P lebih kecil dari epsilon lebih besar dari ini juga kalau sini di sisi kiri. Jadi pertidaksamaan limit karena juga kita kasih limit. 1 min P 1 min P per N epsilon. Ini kalau kita per N sama jadi kan konstanta ya. Ini adalah 0. Jadi sama dengan 1. Nah, tidak mungkin karena di peluang tidak mungkin 1 jadi ini lebih besar. Ini harus sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa limit N menuju tak hingga peluang dari YN min P lebih kecil epsilon itu sama dengan 1 ini. Artinya apa? Artinya YN konvergen secara stokastik atau KS gitu boleh atau S juga boleh ke P. Kalau sudah begitu maka berarti juga YN ini konvergen secara peluang ke P. Jadi ini kita buktikan ini dulu. Jadi ini ya, ini kita buktikan nih, dia konvergen secara peluang. Silahkan yang belum ngerti, silahkan. Jadi prinsipnya hanya itu aja. Kita hanya mencari, kita harus tahu ya, oh ininya apa dulu, kemudian yang menjadi barisan itu apa, seperti ini YN, ini kita cari E-nya dulu. E-minnya dan variannya, dengan cara seperti ini biasa. Setelah itu bahwa masukkan ke tidak samaan Chebyshev. Tidak samaan Chebyshev menyatakan kalau saya punya variabel X, misalnya punya min mu, variannya sigma kuadrat, maka peluang nilai mutlak saya, X saya ke minus min, itu lebih kecil dari K akar variannya sama dengan lebih besar sama dengan 1 min seperti kuadrat. Itu jadi ini. Nah, ini. Kemudian setelah ini dari sini baru kita ingin menginginkan kan bahwa dia adalah tadi harus dibuktikan ini kan, kita harus buktikan ini kan. Nah, buktikan ini supaya dia kita
ketemu ini stokastik ini, kalau sudah ketemu stokastik dia adalah berarti secara peluang. Nah, hanya kita menurut untuk masuk sini harus memakai ketidaksamaan Chebyshev. Jadi YN peluang. Jadi hari ini. Bisnis sederhana seperti itu ya. Seperti itu. Nah, sekarang tadi ada yang mengatakan lagi bahwa setelah kita ketemu bahwa YN itu YN ini tadi adalah Y per N ya. Itu ke P. Ini secara peluang. Ini peluang nih P kecil gitu ya. Jadi NP ini itunya binomial ini ya. Nah, cara suruh buktikan lagi. Kalau seperti itu buktikan lagi bahwa ini kan sama tadi artinya juga ini sama dengan ya P caping. P caping nih ya. Buktikan lagi bahwa P caping 1 min P caping mungkin sebelum ini saya membuktikan ini adalah konvergen secara probabilitas juga ke P1 min P. Nah, ini pakai apa? Nah, kita akan untuk membuktikan ini kita pakai teorema 773 ya. Kita belum melakukan. Belum ini kan ya, belum apa namanya? Kita akan ini dulu. Kita stop dulu. Sekarang kita akan untuk membuktikan itu pakai cara apa? Kita lihat ini. Kita akan pakai ini, rumus ini. Ini. Teorema 773. Jika Xn dan Yn itu adalah dua barisan dari random variable sedemikian Xn itu konvergen secara peluang ke C dan Yn ada dua, Yn konvergen peluang ke D, maka AXN ditambah BYN itu akan konvergen peluang ke ini AC plus BD. Atau kalau sudah punya ini Xn menuju C, Yn menuju D, maka Xn kalikan Yn juga akan menuju konvergen peluang ke CD. Nah, dan ketiga, kalau Xn ini konvergen peluang ke C, maka Xn dibagi C itu akan menuju seolah seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat kalau dari sini Xn ini jelas ini ya. Jadi tinggal dikalikan. Jadi Xn ini berarti kalau AXN juga akan konvergen secara peluang ke AC seperti olah gitu. Jadi BYN juga akan konvergen ke BD. Nah, sehingga kalau ini ditambahkan, ini juga akan ditambahkan. Nah, perkaliannya juga sama, Xn konvergen ke C, Yn ini juga sama. Sedangkan ini kita lihat kalau Xn ke C, maka kalau ini seolah seperti ini dibagi C, maka dia juga akan dibagi C. Maka dia akan konvergen ke 1. Dengan syarat C-nya tidak 0. Kemudian kalau seper Xn, dan intinya ini sama dengan kayak limit ya, rasanya seperti limit. Karena memang buktiannya kita harus limit. Seper Xn juga akan konvergen ke seper P. Itu sama. Jadi kalau ini seper N, maka ini juga akan, ini si seper ini juga akan seper C. Nah, akar juga menjadi AC. Seperti ini. Ini adalah teorema 773. Nah, sekarang kita akan lihat dari bentuk ini, kita bisa masuk ke yang tadi. Sekarang. Ini. Kita sudah punya ini. Ini kan P ini. Kalau 1 min P, maka juga akan konvergen ke 1 min P. Kenapa?
Masih ingat tadi sebenarnya ini adalah fungsi. Kalau saya ada xn konvergen ke P ke C gitu, maka xn saya juga akan konvergen ke GC. Asal G-nya. Sekarang G saya adalah 1 min X. Nah, konvergennya adalah 1 min XN. Ini juga 1 min C, kan gitu. Nah, ini juga makanya bisa ini. Jadi sekarang saya punya 1 min P ini, 1 min P ini apa tuh? 1 min Y per N ya. Nah, ini ke P sekarang kita punya juga bahwa P atau ini sama juga Y per N ini juga kan tadi kita yang sudah dulu apa ini? Nah, ini kita lihat YN ini konvergen ke P kan tadi ya. Oke, saya tulis lagi aja. Tadi ini saya buktikan. Berarti menurut teorema tadi, kalau ini dikalikan, ya kan, maka maaf, maaf saya. Nah, jadi kan kalau perkaliannya, maka tadi kan kalau xn kali yn, maka c kali d ya. Ini juga sama menurut teorema. Yang kedua, maka menurut dari teorema 773 ya. 73 tadi, maka P ini P dikalikan 1 min P juga akan konvergen secara peluang ke yang kalau P ini ke P tadi, ini 1 min P juga. Terbukti. Ya. Ini pakai yang teorema 773 tadi yang kedua, teorema nomor 2. Nomor 2. Seperti itu. Silahkan dihitungkan lagi, kalau yang bingung bisa ini harusnya. Jadi silahkan absen dulu. Saya kasih kodenya. Ini kode 671068. Oke, sekarang kita akan masuk lagi. Sudah semua absen? Sudah bisa absennya? Halo? Permisi Bu, izin bertanya. Iya? Saya masih agak bingung yang XN convergent probability ke C sama di bawahnya itu Bu. Kira-kira dapatnya dari mana ya Bu? Yang ini ya? Ya Bu. Ini dari tadi mesti lihat di ini. Saya akan rumusnya ini. Kita lihat di teorema berapa itu ya? Teorema yang ini tadi loh. Saya terangkan tadi mana ya?
Ini teori 772. Jadi kalau saya punya YN konvergen ke Y seperti ini, atau ini YN ke C, kalau di konstanta ya, YN konvergen secara konstanta ke C ke P ini, maka untuk sembarang fungsi GY yang kontinu di C, maka GYN juga akan konvergen probabilitas ke GC. Ini yang tadi saya bilang. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ini di G-nya. Jadi kalau saya makanya sebenarnya kan sama juga. Jadi kalau saya punya misalnya fungsinya Y-nya adalah kan Y. Jadi fungsi GY-nya ini sekarang saya adalah 1 min Y. Ini kan juga fungsi. Ya enggak? Jadi yang kalau saya tadi saya bisa juga GY 1 min Y itu kan juga fungsi kontinu, ya kan? Tuh. Jelas ya, Mas? Jelas ya? Jadi tadi kalau bisa juga misalnya E pangkat Y. Artinya apa? Kalau misalnya saya bilang tadi, kalau Xn itu konvergen ke mu misalnya, Xn bar, maka diketahui secara peluang seperti ini, maka kita bisa buktikan berdasarkan teorema ini, maka E, X bar N ini juga, karena GY kan, itu akan konvergen secara peluang juga ke E pangkat mu. Nah, ini fungsinya E. Sekarang fungsi saya adalah 1 min Y. Seperti itu. Jawab itu? Halo? Ya, menjawab, Bu. Terima kasih. Jawab ya? Oke. Nah, ini sekarang kita sudah buktikan ini. Jadi adakan Y binomial NP, kemudian PY per NP, maka P1 min P itu akan konvergen peluang ke P1 min P. Seperti itu. Mungkin kalau enggak itu di mana ya? Saya lihat, coba saya buka dulu nih. Saya akan stop share dulu. Saya sudah mengeluarkan band belum? Saya lupa nih. Belum band saya. Sebentar. Kita sudah sampai 77 kan sekarang teorema tambahan. Ini kalau kita exercise yang Anda kerjakan, sebenarnya ini menjawab yang ini ya. Kayaknya sudah ada di sini. Saya lupa di mana ya. Ini. Prinsipnya sama. 14 ini lanjutan dari tadi. Tadi kan YN per N tadi kan. Nah, ini kan P kan. Sekarang YN-nya cuman sekarang tadi YN per N apa nih barisannya? Y per N ya. Ini menggunakan exercise 13. Yang atas ini. Ini NB. Maaf, Bu. YN-nya Belum NP. bisa screen. Nah, belum bisa screen ya. Maaf. Saya lupa. Masuk ini. Sebentar. Saya dulu. Kan ini pin. Ini saya ambil dari share. Mungkin ini, nanti ini kan 13 andaikan YN N B N, P. Sama kan dengan yang tadi. Kalau tadi cuma Y ya. Kalau tadi kan saya tadi yang eh, tadi kan kalau tadi ini YN, kalau tadi kita ada Y-nya yang binomial, sebenarnya sama aja cuma nama ini binomial itu NP. Kemudian kalau tadi YN kita adalah Y per N. Nah, gitu kan? Nah, ini sekarang ini YN-nya yang binomial sudah ada. Nah, sekarang yang per 14 ini lanjutan ini YN-nya binomial karena YN sekarang dia sekarang ini YN-nya yang binomial sebenarnya sama aja dia. Ini lanjutan dari tadi. Sekarang tadi kita kan ini. Nah, ini sekarang cuma dia sekarang ketahui dia YN-nya yang ini. Nah, sekarang dia bilang saya bilang WN atau YN. Jadi YN per N tadi yang kita sudah membuktikan bahwa YN per N itu konvergen ke P, ya kan? Secara peluang. Nah, ini kita harus buktikan.
Nah, sekarang kita sudah buktikan kalau ini yang A, berarti kita tinggal apa ini? Buktikan bahwa seper YN ini, tadi benar ya, YN per N, kok seper P dia. Betul ya, YN binomial. Kok dia kok seper P ditulisin? Harusnya kan P. Teorema 726. Salahnya di mana? Sudah betul kan ya? Ini YN-nya, oh ini, maaf. Ini negatif binomial, makanya kok. Ini saya bukan binomial ya. Ini kok negatif binomial memang E-nya kan seperti P. Ini sama nih negatif binomial, hanya kita lihat Y sama dengan binomial. Kalau sekarang negatif binomial kan EY-nya, EYN-nya berapa? Seper P kan, bukan P kan? Nah, ini kembali prinsipnya sama. Nanti kita ketemu, ini caranya sama dengan kita membuktikan tadi Y per N ini. Dikonvergen ke peluang. Pakai, jadi yang ini memakai ketidaksamaan Chebyshev. Karena nanti kalau ini karena negatif binomial, pasti YN-mu itu adalah YN per N itu mesti seper P. Karena YN-nya adalah untuk binomial itu adalah seper P. Tapi kalau untuk binomial, negatif binomial ya. Kalau binomial kan P. Nah, ini mesti akan seper P. Prinsipnya sama aja kok. Ya, dan ini negatif binomial. Yang mungkin Anda suruh kerjakan ini. Prinsipnya sama ini. Kira ada kayak sini NP peluang-peluang itu. Nah, ini contoh yang ke-16 juga sama. Ini Poisson. Ini juga sebutkan E pangkat adalah E pangkat mu. Nah, saudara harus buktikan dulu bahwa X bar N-nya konvergen ke mu dulu. Baru dengan rumus yang GY tadi, ini saya bisa buktikan dia konvergen stokastik. Karena kalau konvergen peluang itu sama juga dengan konvergen stokastik kan, kalau dia konvergennya ke C. Nah, ini juga sama nih. Xn eksponensial, ini sudah ketemu eksponensial, ini kali ini tadi Xn kalikan Yn, konvergennya juga A kalikan C, teorema 762. Ini rumus-rumus seperti ini dipakai nih. Pakai teorema 762. Yang tahu ada lagi. Ini Anda kan sampai berapa? 24 ya, sudah ngerjakan ya. Nah, rumus-rumus ini. Nomor 16 ini pakai rumus-rumus dipakai. Bisa 14. Kita lupa. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini yang kita binomial YN-nya X ini nih. Nah, ketidaksamaan ini juga kita harus mau cari ini, E-nya ini. Yang susah ya. Prinsipnya sama dengan ketidaksamaan Chebyshev. Nanti silahkan Anda kerjakan semampu Anda. Nanti kita akan lihat minggu depan Anda kumpulkan, nanti ada berapa yang akan kita bahas. Belum masuk kuis ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi aja yang tadi. Kita sudah ada rumusnya. Dia sudah masuk sini. Kok ini lagi. Maaf. Mana tadi? Ini. Betul ya? Nah, ini. Jadi dari rumus ini ya, kita tadi sudah dapat ini kan, tadi kan AXN, YN ya. IP konvergen ke C, 1 min P konvergen ke 1 min P. Ini ya kan YN kalikan 1 min YN atau P caping kalikan 1 min P caping juga akan konvergen seropolitas ke P 1 min P. Pakai rumus tadi, teorema tadi. Ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini, teorema ini, teorema 774.
Jika xn dan yn adalah dua barisan dari variabel random, sedemikian jika xn itu convertkan ke p, jadi hati-hati lihatnya sini. Cari ininya di mana nih? Nah, oke, kita akan lihat di sini. Sekarang ini kalau tadi peluang dengan konvergen peluang. Sekarang antara konvergen peluang ini dengan konvergen secara distribusi. XN-nya peluang, YN-nya distribusi. Kalau yang tadi kan 773 ini peluang dengan peluang. Sekarang satunya peluang, satunya distribusi. Di sini kalau ternyata kalau satunya peluang atau distribusi, maka XN ditambah YN akan menjadi distribusi juga, distribusi C plus Y. Kemudian kalau XN kalikan YN, maka juga konvergen, jadi sini peluang, jadi konvergen distribusi C kali Y. Demikian juga yang ini. Jadi semua dari peluang bisa menjadi konvergen distribusi dengan perkalian dan dengan jumlahan, dengan suatu barisan yang konvergen secara distribusi. Nah, sekarang kita akan buktikan ini. Ini lanjutan dari tadi sebenarnya ya. Perhatikan suatu sampel random dari set N dari Bernoulli distribusi XI adalah binomial 1, P. Jika diketahui bahwa P1 min P akar P1 min P pangkat N itu berkonvergen distribusi ke set. Ini pakai CLT ya. Maka kita juga akan tahu bahwa P1 min P itu bukan properti 1 P. Ini tadi sudah kita buktikan. Maka dia akan menjadi, maka P caping min P per P. Tadinya kan ini tidak pakai caping. Setelah ini dia pakai caping. Saudara harus ingat, ini dulu dipakai pada waktu metode statistik, pada waktu Anda ini interval P. Ya, interval konfidensi, uji hipotesa, P Anda harus pakai rumus ini. Ini tidak hanya langsung kalau ini P langsung jadi ini ya, berubah jadi caping, enggak ya. Kita buktikan ini. Sekarang kita akan buktikan. Kita masuk ke ini. Ini. Jadi kita lihat dulu tadi kita punya, saya ada ambil bukunya Ben dulu saya supaya enggak ini. Jadi kita punya, kalau kita punya ini ya, example 772 deh, example 7. Kok ininya keluar lampu. Jadi kita lihat sini example 772. Itu diketahui apa? Kita lihat diketahui adalah XI binomial 1, P. Kemudian berarti kalau ini YN itu sigma XI. Ya, kita sudah tahu ini adalah binomial N, P. Ya gitu kan. Berarti berdasarkan CLT kita sudah menemukan bahwa apa? YN atau apa ini?
Ini sering disebut juga dengan, betul ya, sigma, saya lupa n, sigma xi per p ini sama dengan p. Nah, itu disebut dengan p caping. Bentar, supaya ini nggak bingung. Saya hubungkan dengan yang tadi soalnya. Saya hubungkan dengan yang tadi. Tadi kan Y-nya yang binomial NP ya. Jadi sini Y itu saya tahu yang sigma XI itu binomial NP. Ya, jadi kalau Y per N itu sama dengan P caping. Dan itu konvergen ke P secara peluang. Sudah di contoh sebelumnya. Juga P caping 1 min P caping itu konvergen secara peluang juga ke P 1 min P. Ya, ini juga contoh sebelumnya. Kemudian dari sini kita bisa katakan juga bahwa ini Y per N ini, kita tadi sudah tahu kan ininya NP, jadi ekspektasi P caping atau ekspektasi Y per N itu kan tadi kita dapat adalah nilainya P ya. Dan varian dari P caping atau varian YN ini, varian Y per N itu adalah P1 min P per N. Jadi berdasarkan ini kita sudah dapat tadi satu, ini juga sudah kita buktikan. Ya, sekarang dari CLT kita punya buktikan juga dari CLT bahwa Y per N dikurangi min ya kan, EP-nya yaitu P dibagi dengan akar variannya yaitu P 1 min P per N itu ini, atau bisa juga saya tulis sebagai P caping dikurangi P dibagi akar P 1 min P per N gitu kan. Itu konvergen ke distribusi set, yaitu distribusi 0,1. Ini konvergen secara distribusi. Sekarang kita akan membahas antara ini dan ini. Sekarang yang disuruh buktikan tuh apa? Sekarang yang disuruh buktikan di example itu adalah buktikan bahwa P caping min P akar dari akar ini kalau ini tadi ini kan ini enggak pakai P caping. Kalau ini sekarang pakai P caping. P caping 1 min P caping berikan per N ya. Ini harusnya ini pakai ini konvergen secara distribusi. Ini mungkin di buku itu harusnya pakai N itu. Itu kesalahan. I per N itu konvergen secara distribusi ke set. Banding ini beda dengan ini. Ini sudah buktikan.
P jumping distribusi ke set normal 01. Jadi kita tadi punya beberapa rumusan tentang ini. Jadi bagaimana caranya ini perkalian ini dengan ini. Gimana perkaliannya? Kita pakai rumus teorema 722 tadi. Jadi kita akan pakai teorema yang ini. Ini kita suruh buktikan ya, N ini kita suruh buktikan. Ini tadi kita dapat dari ini sudah. Sekarang kita akan buktikan ini. Kita akan pakai rumus 773 ini. Kok ini? Ini. Jadi kita bagi antara ini dengan ini kita pakai. Nah, ini nanti kita bisa kalikan YXN kalikan YN akan apakah C sekali menjadi C Y. Nah, ini kita mau pakai ini ya. Sekarang kita akan lihat sekarang kita caranya bagaimana. Nah, kita akan lihat ini. Jadi buktinya bukti. Aduh, ini kok apa lagi? Aduh. Maaf, saya batuk ya. Ini kalau rusak ini saya. Bentar. Backup saya kalau mati hidup vakumnya. Kita lihat ini. Jadi kita sudah punya bahwa P 1 min P konvergen ke P 1 min P ini ya, cara peluang ini. Jadi ini kita bisa ganti buktinya ini kalau saya tadi kan menurut rumus tadi kalau ini ada YN konvergen ke C maka YN per C akan konvergen ke 1 gitu kan. Ini sama juga P 1 min P per P. Ini maaf. Ini P 1 min P gitu akan konvergen juga ke 1. Oke, seperti ini. Jadi kalau seperti ini kemudian ada rumus lagi. Kalau YN konvergen ke C, maka akar YN juga akan konvergen ke akar C. Nah, kita akan pakai rumus ini lagi. P 1 min P capping per P akar 1 min P juga akan konvergen, ini kan akar 1 ya. Akar 1 itu adalah sama juga dengan 1. Sekarang kita tadi punya bahwa rumus bahwa P minus P capping P ini akar P 1 min P per N itu konvergen secara distribusi. Apa sih ini? Bentar. Ini. Maaf. Jadi ini kalikan. Jadi sekarang ini saya tambahkan dengan ingat ini. Kemudian ini saya kalikan dengan ini tadi.
Ini tadi kan konvergen ke mana? Cara distribusi ke set ya, yaitu normal 01. 2 ini, yang tadi pakai CLT, 2 ini kalau saya kalikan, menurut teorema yang 773, Slutsky tadi, 773, bahwa ini peluang, ini cara distribusi, maka perkaliannya itu akan menjadi, jadi kalau ini misalnya ini A, ini saya anggap sebagai A, ini sebagai yang ini B, maka AB itu juga akan bisa konvergen ke ini. Kalau ini misalnya ini ya, ini misalnya ini A ke B, ini kan juga akan menjadi A. Tadi ini kali B ini juga kan gini. Ini kalikan ini sama. Yaitu akan sama dengan Y sendiri, set sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, perkalian ini dengan ini. Sehingga kalau saya kalikan, ini akar P caping 1 min. Saya harus ini. Supaya menjadi ini. Nyata saya. Ini saya balik aja ya. Benar, saya balik. Ini kalau supaya saya kalikan, supaya ini di bawah. Ini kalau saya boleh, saya bilang gini. Jadi ini atau bisa juga sebenarnya ini saya balik dulu baru saya akarkan sama aja. Karena keluar 1 ya. Jadi ini saya akan itu dulu. Sebentar saya hapus dulu ini yang ini. Sementara ini. Sebentar, supaya menghasilkan yang kita inginkan. Jadi ini sama juga bisa kalau kita lihat bahwa kalau ini dibalik, sebenarnya ini kalau dibalik juga sama seperse, YN akan seperse gitu kan. Jadi ini kalau P 1 min seper P, kemudian dibagi P caping, jadi P capingnya yang di bawah, 1 min P caping, itu akan juga konvergen secara peluang ke 1/1, jadi 1 juga ya. Ini. Ini ke sini. Kemudian kita punya lagi satu ini, bahwa tadi, tulisan saya kok jelek sekali sih. Saya akan ini aja. Oke, saya tulis lagi ya, supaya bagus ya. Jadi ini kita punya sekarang dari situ, sebentar. Kita punya bahwa sekarang saya akan balik ini, jadi akar P caping, balik. Jadi ini saya balik, saya seperkan sebenarnya, 1 min P, ini P caping, 1 min P caping, ini kan konvergen ke 1 secara peluang. Kemudian tadi ada P caping dikurangi P dibagi akar P 1 min P bagi N, itu konvergen secara distribusi, ini cara peluang, ini cara distribusi ke set. Jadi ini, kalau ini saya dikalikan, jadi kalau ini saya kalikan, akar P 1 min P per P caping, akar ini. 1 min P caping, ini, kemudian P ini, min P bagi akar P 1 min P per N. Jadi ini kali, jadi artinya ini dengan ini dikalikan ya. Ini saya kalikan, ini kan akan menghilangkan. Nah, sehingga tinggal sama dengan P caping min P dibagi akar P caping 1 min P caping per N. Itu akan ke mana? Konvergen secara divisi 1 kalikan set, yaitu set sendiri.
Jadi ini terbukti. Seperti itu. Jelas ya. Jadi ini. Jadi ini awalnya pertama kali boleh kita ini kita bagi. Jadi YNC dibagi C jadi 1 boleh. Setelah itu kita balik. Karena ada rumus lagi yang mengatakan bahwa kalau YN ke C, maka 1/YN juga akan ke 1/C. Ini 772 1/C. Nah, ini saya lakukan ini. Tapi ini saya akarkan dulu, enggak apa, baru kemudian akar. Akar juga boleh. Setelah mau dibalik dulu baru diakar ya boleh. Harusnya dibalik dulu baru seakar. Maka ini kan P capingnya di atas, sekarang P capingnya di bawah. Karena apa? Supaya ini dengan ini bisa saya coret. P1 min P yang tanpa caping ini. Sehingga ini terbukti set normal 01. Oke, baik itu situ. Jadi arahnya dari situ ya. Nah, ini jadi dari sini dari binomial XP YN ini P1 min P adalah P1 min P lagi. Ini kita sudah buktikan ini tadi, cuman notasinya yang berbeda. Karena dipakai XI tadi kita kan langsung Y-nya binomial gitu ya. P1P sudah kita buktikan. Ini adalah central limit theorem. Maka kita akan buktikan ini. Terbuktikan jadi P caping ini tadinya tidak ada P capingnya, sekarang dipakai P caping. Jadi ini yang akan dipakai sebagai nanti statistik kritikal statistiknya dari uji P misalnya. Uji P itu pakai ini. Karena P itu yang dicari nilainya, P caping itu adalah dari hasil sampel randomnya yang binomial ini. XI-nya adalah berapa? X1, X2 atau Y jumlahannya ini kok binomial. Jadi ini Y-nya yang ada pengamatannya, nanti kita akan pakai itu. Jadi, oke. Mungkin hari ini cukup sampai sekian dulu ya. Oke. Silahkan nanti dianukan lagi. Jadi nanti banyak soal-soal Anda juga ke arahnya ke ini. Makanya rumus-rumus itu juga yang terakhir-terakhir itu. Jadi minggu depan Anda kumpulkan, nanti kita akan bahas beberapa, mungkin dari 5 atau 6 soal yang perlu kita bahas. Untuk yang sudah Anda kerjakan. Oke, yang kelompok itu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai hari Selasa depan. Oke.